Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenny Sela Yincana, NIM 1859158 dari PGMI 5A. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah telaah kurikulum MI tentang konsep dan prosedur evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama, A. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Sedangkan kurikulum dalam bahasa Latin berarti track atau jalur pacu. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata curir atau curiri. Pada waktu itu, kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Orang mengistilahkannya dengan tempat berpacu atau berlari dari mulai start dan finish. Namun selanjutnya istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Selanjutnya B. Keterkaitan evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Tyler berpendapat bahwa evaluasi kurikulum minimal terjadi 2 kali, yaitu pada awal dan akhir pengembangan kurikulum. Agar dapat mengukur bahwa hal tersebut harus dilaksanakan berturut-turut sepanjang proses pengembangan kurikulum yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu penentuan tujuan pendidikan, pemilihan pengalaman pembelajaran, pengorganisasian pengalaman pembelajaran, dan evaluasi efek pembelajaran. Pengembangan kurikulum ialah proses yang meliputi kegiatan untuk melaksanakan percobaan evaluasi, sehingga kekurangan yang ditemukan dapat diperbaiki untuk hasil yang lebih baik. Berikut adalah 4 keadaan yang harus dihindari dalam mengembangkan fungsi dan makna evaluasi kurikulum terhadap pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, apabila dalam desain kurikulum tidak terdapat rancangan evaluasi, desain seni tidak perlu dilaksanakan. Yang kedua, apabila dalam proses evaluasi terjadi penyimpangan tujuan evaluasi. Yang ketiga, apabila tidak menghiraukan kesimpulan dan penilaian evaluasi yang sudah ada. Dan yang keempat, evaluasi yang sering digunakan sebagai alat peserta didik yang sebenarnya harus menimbulkan kepercayaan diri pada peserta didik. Selanjutnya C. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Terdiri dari yang pertama, tujuan tertentu, maksudnya yaitu setiap program evaluasi kurikulum itu terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Yang kedua, bersifat objektif, maksudnya harus sesuai dengan kenyataan yang ada, sumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh dari instrumen yang benar. Yang ketiga, bersifat komprehensif, yaitu mencangkup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, perencanaan, dan keberhasilan program evaluasi. Yang kelima, efisien, maksudnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi penunjang. Yang keenam, berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum. Yang ke D, jenis-jenis strategi evaluasi. Strategi evaluasi dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, mutu program bergantung pada mutu keputusan yang dibuat. Yang kedua, mutu keputusan bergantung pada kemampuan manajer untuk mengidentifikasi berbagai alternatif yang terdapat berbagai situasi keputusan melalui berbagai pertimbangan yang seksama. Yang ketiga, dalam pembuatan keputusan yang seksama dibutuhkan informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Yang keempat, pengadaan informasi tersebut memerlukan alat yang sistematis. Yang kelima, proses pengaduan informasi bagi pembuatan keputusan erat hubungannya dengan konsep evaluasi yang digunakan. Dan berikut adalah 4 jenis strategi evaluasi, di antaranya yaitu
Strategi pertama berkaitan dengan penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan. Terdapat berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadinya perubahan. Strategi kedua yaitu pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan. Strategi yang ketiga yaitu pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program. Strategi keempat berkaitan dengan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang telah dicapai sehingga evaluator dapat memilih strategi yang tepat. Selanjutnya prosedur strategi evaluasi. Yang pertama, evaluasi kebutuhan dan PACBT. Evaluasi ini dapat dilaksanakan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana. Yang kedua, evaluasi masukan atau input. Evaluasi masukan melibatkan para supervisor, konsultan, dan ahli mata pelajaran yang dapat merumuskan pemecahan masalah. Jadi, evaluasi masukan menuju ke arah pengembangan berbagai strategi dan prosedur yang dalam pembuatan keputusannya sangat dibutuhkan informasi yang akurat. Selain itu, masukan juga mengenali daerah permasalahan tersebut agar dapat diawasi selama berlangsungnya implementasi. Yang ketiga, evaluasi proses. Evaluasi proses adalah sistem pengelolaan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, kontraksi, modifikasi, dan klarifikasi, strategi pemecahan atau penyelesaian masalah. Yang keempat, evaluasi produk. Evaluasi produk ini berkenaan dengan pengukuran terhadap hasil-hasil program dalam kaitannya dengan tercapainya tujuan. Berbagai variabel yang diuji bergantung pada tujuan, perubahan sikap, perbaikan kemampuan, dan perbaikan tingkat kehadiran. Selanjutnya, komponen desain evaluasi. Menurut Omar Hamalik, desain evaluasi kurikulum meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, penetapan garis besar penilaian, identifikasi tingkat perbuatan keputusan, menetapkan situasi-situasi keputusan bagi masing-masing tingkat dan ketentuan. Fokusnya waktu dan susunan alternatif. Merumuskan kriteria bagi setiap situasi dengan cara merinci variabel, pengukuran dan standar dalam mempertimbangkan kemungkinan. Merumuskan kebijakan untuk pelaksanaan evaluasi. Yang kedua, pengumpulan informasi. Memerinci sumber-sumber informasi. Memerinci instrumen dan metode pengumpulan informasi. Memerinci prosedur sampel. Memerinci kondisi-kondisi dan jadwal pengumpulan informasi. Yang ketiga, organisasi informasi. Memerinci format informasi. Memerinci alat untuk coding, penyusunan, penyimpanan, dan retrieving informasi. Yang keempat, analisa informasi. Memerinci prosedur analisis, memerinci alat untuk melaksanakan analisis. Yang kelima, laporan informasi. Menentukan penerimaan laporan, memerinci alat untuk menyampaikan informasi, memerinci format laporan, menetapkan jadwal pelaporan informasi. Selanjutnya, proses evaluasi kurikulum. Berbagai model desain kurikulum memerlukan berbagai cara evaluasi yang berbeda pula. Salah satu contoh model yang sering digunakan adalah desain tujuan. Evaluasi ini terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut. Pelaksanaan evaluasi internal, rancangan revisi, pendapat ahli, komentar yang dapat dipercaya, model kurikulum. Ada pula ahli yang mengemukakan 4 langkah evaluasi kurikulum yang berfokus pada tujuan, yaitu evaluasi awal, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi jangka panjang. Dari macam-macam tadi, dapat disimpulkan bahwa jika dikategorikan secara personal, evaluasi ini berupa evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilaksanakan oleh pengembang kurikulum yang bertujuan untuk memperbaiki proses pengembangan kurikulum. Tugasnya terutama untuk menegaskan apakah tujuan awal telah tercapai atau belum. Adapun evaluasi eksternal dilaksanakan oleh pihak selain pengembang kurikulum dengan cara tes dan observasi.
Apabila dikategorikan secara sifat, terdapat dua macam evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif adalah proses ketika pengembang kurikulum memperoleh data untuk memperbaiki dan merevisi kurikulum agar menjadi lebih efektif. Evaluasi dituntut dilaksanakan sejak awal dan sepanjang proses pengembangan kurikulum. Adapun evaluasi sumatif bertujuan untuk memeriksa kurikulum dan diadakan setelah pelaksanaan untuk memeriksa efisiensi secara keseluruhan. Evaluasi sumatif menggunakan teknik secara numerik dan menghasilkan kesimpulan berupa data yang diperlukan guru dan administrasi pendidikan. Selanjutnya rencana evaluasi kurikulum. Rencana evaluasi kurikulum menyangkut beberapa aspek pengembangan kurikulum, termasuk sejumlah metode dan teknik yang sering dipakai dalam bidang lain selain bidang pendidikan. Evaluasi ini tidak hanya menggunakan satu atau dua metode saja, melainkan menggunakan berbagai metode evaluasi secara terpadu. Pada saat pemilihan teknik evaluasi kurikulum, terutama yang berkaitan dengan evaluasi kuantitatif dan kualitatif, terdapat beberapa perbedaan pendapat. Namun dapat disimpulkan bahwa teknik kuantitatif dan kualitatif harus digunakan secara terpadu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.